Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi baru yaitu tentang pemeranan. Nah, pemeranan itu apa sih? Pasti kalian juga sudah tidak asing lagi kan mendengar kata sebuah pemeranan. Apa sih pemeranan itu? Coba ibu kasih waktu beberapa detik untuk kalian berpikir kira-kira apa sih itu pemeranan? Dimulai dari sekarang ya, kalian berpikir. Nah, pasti banyak banget yang kalian dapatkan dari pengertian apa itu pemeranan ya. Nah, di sini ibu akan mencoba menyampaikan pengertian pemeranan berdasarkan dari penelitian yang udah ibu lakukan dari sumber-sumber buku bacaan maupun dari pengalaman individu ibu. Pengertian pemeranan itu adalah pemeranan merupakan unsur penting dalam seni teater. Jadi ini sangat penting ya dalam seni teater itu. Nah, seni teater itu apa sih? Pengertian seni teater itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teatron, yang artinya tempat atau gedung pertunjukan, di mana teatron itu terbentuk dari kata theaomai yang berarti melihat. Nah, itu tadi pengertian asal mulanya ya, asal mula kata teater ya. Nah, selain itu, teater juga dapat diartikan sebagai sebuah kesenian yang dipertunjukkan dalam bentuk drama dan juga dipentaskan di atas panggung. Kemudian jenis dan bentuk teater itu yang berkembang di masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teater tradisional dan teater non-tradisional. Biasanya yang non-tradisional ini kita sebut sebagai teater modern. Nah, teater tradisional dan non-tradisional ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari keduanya? Yang pertama, ciri-ciri dari teater tradisional itu yaitu 1. Karya teater lebih bersifat anonim, artinya tidak diketahui penciptanya. Yang kedua, pewarisannya seni bersifat turun-temurun dan bersifat abadi. Nah, turun-temurun ini biasanya dari keluarga, dari nenek moyang mereka itu diwariskan secara turun-temurun ke generasi mereka. Terus yang ketiga, tidak ada naskah baku atau naskah tertulis. Terus yang keempat, pertunjukan bersifat impulsif atau tanpa latihan. Nah, ini itu biasanya mereka melakukannya secara spontan, tidak ada latihan khusus. Selanjutnya yang kelima, tempat pertunjukan bersifat bebas di area terbuka. Jadi di mana aja ya ini ya, bisa di halaman rumah, bisa di lapangan, pokoknya di area terbuka. Selanjutnya, fungsi pertunjukannya berkaitan dengan upacara adat atau upacara keagamaan dalam kegiatan masyarakat secara adat. Nah, ini fungsinya ya, fungsi dari teater tradisional itu biasanya untuk upacara adat. Selanjutnya, teater non-tradisional atau teater modern itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama,
Karya teater diketahui pengarangnya atau penciptanya. Biasanya di situ diketahui siapa penciptanya atau pengarangnya. Bisa kita sebut seperti sebagai sutradaranya itu siapa gitu. Terus yang kedua itu karya seni bersifat temporal. Terus yang ketiga ada naskah baku atau naskah tertulis. Nah, ini biasanya itu ada naskahnya ya. Jadi dialog-dialognya itu udah ditentukan oleh si pengarang naskah tersebut. Terus yang keempat, pertunjukan direncanakan dengan proses matang dan dilakukan melalui proses latihan. Nah, jadi di teater modern ini pertunjukannya itu benar-benar direncanakan dan mereka melakukan latihan secara bahkan bisa secara berbulan-bulan ya. Intinya mereka itu serius melakukan sebuah pelatihan. Terus selanjutnya fungsi dari pertunjukan itu mengarah pada seni tontonan atau sebagai hiburan. Nah, selanjutnya yang B yaitu unsur pemeranan. Unsur pemeranan itu memiliki yang pertama ekspresi tubuh, yang kedua ekspresi wajah, yang ketiga ekspresi suara, yang keempat ekspresi irama permainan seni peran, yang kelima penghayatan peran, yang keenam tata rias atau busana. Terus selanjutnya ada properti. Yang dimaksud dengan ekspresi tubuh itu yaitu seperangkat anggota badan dan ekspresi wajah itu merupakan unsur yang sangat perlu dilakukan pengolahan atau pelatihan agar tubuh memiliki stamina yang kuat, kelenturan tubuh, dan daya refleks atau kepekaan tubuh. Nah, jadi seperti itu ya ekspresi tubuh dan wajah itu. Jadi perlu dilakukan sebuah pelatihan. Selanjutnya ada ekspresi suara. Ekspresi suara itu apa sih? Suara atau bunyi yang dikeluarkan indera mulut dan hidung melalui rongga dan pita suara adalah salah satu unsur pemeranan yang berfungsi untuk penyampaian pesan pemeranan melalui bahasa verbal atau pengucapan kata-kata. Nah, ini berkaitan dengan dialog yang akan kita ucapkan. Nah, jadi unsur suara ini harus kita benar-benar latih supaya dialog kita itu jelas dan dapat didengar oleh audiens gitu. Terus yang selanjutnya setelah ekspresi suara itu ada ekspresi irama. Nah, ekspresi irama ini bisa kita sebut juga ekspresi musik ya, yaitu untuk pengisi, penguat, pembangun suasana laku, pemeranan di atas pentas meliputi irama suasana hati atau sukma dalam membangun irama permainan dengan lawan main, irama vokal, suara, pengucapan. Nah, jadi unsur irama musikal ini sangat penting ya untuk membangun sebuah dialog dalam pementasan itu. Misalnya saja dialog kita itu dialog yang sangat sedih. Nah, untuk supaya membantu dialog kita sedih itu agar tersampaikan kepada audiens atau penonton, bisa dibantu dengan iringan musik yang sedih. Jadi seperti itu ya. Itu juga sangat penting ya ekspresi irama itu. Terus selanjutnya yaitu tata rias dan busana. Nah, tata rias dan busana ini sangat penting sekali dalam sebuah pertunjukan karena
Semua perlengkapan yang dikenakan, menempel, melekat, mendandani untuk memperindah tubuh. Ini contohnya misalnya dalam berpakaian seperti tokohnya itu misalnya dia berprofesi sebagai seorang polisi, otomatis dia memakai pakaian atau memakai kostum polisi bisa jadi seperti itu ya. Misalnya guru, dia juga memakai kostum guru gitu. Jadi kostum ini disesuaikan dengan karakter si tokoh tersebut. Selanjutnya, ekspresi properti. Nah, properti dalam pemeranan ini semua peralatan yang digunakan pemeran, baik yang dikenakan maupun yang tidak melekat di tubuh, tetapi dapat diolah dengan menggunakan tangan atau hand drop ya, dan berfungsi untuk menguatkan watak atau karakter seorang pemeran, seperti misalnya properti tas, topi, terus tongkat, terus kipas, terus ada misalnya ada panah gitu, misalnya seperti itu properti-properti yang mendukung seorang aktor. Selanjutnya, teknik dasar pemeranan. Teknik dasar pemeranan itu meliputi olah tubuh, olah suara, olah rasa, dan olah ruang. Latihan olah tubuh ini fungsinya untuk supaya tubuh aktor itu memiliki stamina yang kuat, terus selain itu juga memiliki kelenturan tubuh dan daya refleks tubuh. Dalam hal ini udah jelas ya kalau olah tubuh itu sangat penting bagi si aktor itu, karena olah tubuh ini untuk menentukan gestur tubuh si aktor ini. Jadi untuk melakukan sebuah pemeranan teater, si aktor itu harus sering latihan olah tubuh. Yang selanjutnya ada olah suara. Olah suara ini merupakan praktik pengolahan atau pelatihan elemen-elemen yang berhubungan dengan suara. Suara yang memiliki teknik, pernapasan, dan pengucapan agar memiliki artikulasi yang jelas, intonasi suara, dinamika suara, dan kekuatan suara. Jadi ini nggak jauh beda dari yang tadi ya. Olah suara ini fungsinya untuk supaya dialog kita itu jelas dan maksud tujuan dari dialog kita itu tersampaikan kepada penonton. Kalau kita ngomongnya jelas kan otomatis penonton juga akan memahami atau mengerti dengan dialog apa yang akan kita sampaikan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada olah rasa. Olah rasa ini biasanya disebut juga dengan olah sukma. Nah, ini suatu proses latihan yang menempatkan perasaan sebagai objek utama dari pengolahan atau latihan. Nah, latihan ini dilakukan untuk menggali potensi dalam agar dapat diatur dan dikendalikan sesuai dengan kebutuhan emosi peran ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada olah ruang ya. Olah ruang ini biasanya kita sebut bisa disebut juga sebagai tempat bermain atau peran dengan lingkungan peralatan dan perlengkapan dekorasi yang dihadirkan di atas pentas. Nah, biasanya sutradara itu udah mengarahkan ya, misalnya sutradara itu menentukan beberapa blocking untuk si aktor itu. Nah, blocking-blockingnya itu nanti si aktor itu
di mana-mana aja, maksudnya penempatan aktor itu. Misalnya aktor itu berdiri di bagian mana, entahkah di depan atau di belakang atau di samping kiri atau di samping kanan. Jadi seperti itu, berhubungan dengan blocking. Selain blocking ada juga movement itu kayak dia tuh berpindah tempat gitu loh. Misalnya dari blocking depan berpindah ke blocking sebelah kiri kanan atau sebelah kiri gitu. Jadi seperti itu ya. Materi pemeranan hanya ini yang bisa Ibu sampaikan, semoga kalian bisa paham. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di Google Classroom, kalian bisa menanyakan, nanti Ibu bakal jawab sebisa Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.